Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel kami Airspace Review agar kalian menjadi orang pertama yang dapat menonton video kami. Juga jangan lupa dibunyikan loncengnya. Menjadi penerbang tempur itu merupakan kebanggaan tersendiri. Terlebih bisa terpilih untuk menerbangkan pesawat tempur baru dengan tingkat kecanggihan yang lebih tinggi dari pesawat pendahulunya. Mereka yang terpilih akan dikirim untuk menjalani pendidikan konversi dan bahkan hingga tahap pendidikan instruktur. Demikian pula yang dialami 3 penerbang tempur Skadron Udara 14 Lanut Iswayu di Madiun. Ketiga penerbang F-86 Avon Saber itu diberangkatkan ke Amerika Serikat guna belajar menerbangkan pesawat F-5EF Tiger II yang dibeli di pemerintahan Indonesia menggantikan armada lama F-86 Avon Saber, hibah dari Australia. 3 personel yang ditunjuk untuk melaksanakan konversi F-5EF di Williams Air Force Base, Amerika Serikat tersebut adalah Mayor Penerbang Holky Basah Kartadibrata, Komandan Skadron Udara 14, Mayor Penerbang Budi Harjo Surono, dan Kapten Penerbang Zeki Ambadar. Setelah menjalani pendidikan selama 85 hari, akhirnya pada Mei 1980, ketiga penerbang dinyatakan lulus dan meninggalkan Williams Air Force Base untuk kembali ke Indonesia. Mereka menjadi penerbang dan instruktur angkatan pertama konversi F-5. Para penerbang yang berhasil menerbangkan F-5 selanjutnya mendapat sebutan Eagle. Eagle 00 digunakan oleh Komandan Skadron 14 yang sedang menjabat, sehingga sebutan ini bisa digunakan bergantian siapa saja menjabat. Sedangkan nomor Eagle 01, 02, dan seterusnya disandang berdasarkan urutan dan kesepakatan lalu ditetapkan. Dalam hal ini, Letkol Penerbang Holky Basah Kartadibrata menyandang sebutan Eagle 01 selain Eagle 00 saat menjabat Komandan Skadron. Kemudian Mayor Penerbang Budi Harjo Surono, Eagle 02, dan Kapten Penerbang Zeki Ambadar, Eagle 03. Urutan ini terus berlanjut seiring bertambahnya lagi Eagle-Eagle baru di Skadron Udara 14. Kehidupan di Skadron Udara 14 dilalui dengan sukacita. Termasuk di dalamnya adalah pendidikan penerbang-penerbang baru F-5 di dalam negeri. Tak terasa 5 bulan berlalu hingga sampai 30 Oktober 1980. Sobat Airspace Review, ada apa tanggal itu? Pagi hari itu di markas Wing 300 Kohautnas Madiun terlihat ada kesibukan. Rupanya pagi itu Wing 300 akan mendapatkan inspeksi dari Panglima Kohanutnas. Usai acara inspeksi, agenda berikutnya adalah Komandan Wing 300 Kolonel Penerbang Rudi Taran akan terbang menggunakan F-5F bersama dengan Mayor Penerbang Budi Harjo Surono. Hal ini telah disusun sehari sebelumnya dalam agenda kegiatan hari itu oleh perwira operasi Skadron Udara 14. Dalam tulisan terdahulu disebutkan, Rudi Tarantula Taran Eagle 08 merupakan penerbang F-5EF hasil didikan dari dalam negeri dari konversi 4 F-5EF bersama dengan Joko Beetle Suyanto Eagle 10, Toto Ibex Srianto Eagle 09, dan Ida Bagus Agip Sanubari Eagle 11. Tentang Rudi Taran, pria kelahiran Pirus, Pulau Seram, Maluku, 6 Juni 1937, merupakan siswa konversi F-5EF tertua karena usianya saat itu sudah mencapai 44 tahun. Saat ia menjadi siswa konversi, Rudi Taran sebenarnya sudah menjabat sebagai Komandan Wing 300 Koharutnas yang membawahi langsung Skadron Udara 14. Rupanya ia mempunyai semangat yang besar, tidak mau kalah dengan para penerbang muda di Skadron Udara 14. Penerbang MiG-21F dan pelaku operasi Dwi Kora ini pun ikut konversi F-5 dan lulus serta menyandang sebutan kebanggaan Eagle 08. Itulah sedikit latar belakang mengenai Kolonel Penerbang Rudi Taran yang hendak terbang menggunakan F-5F bersama Eagle 02, Mayor Penerbang Budi Harjo Surono. Perlu dicatat pula, Kolonel Penerbang Yudi Taran yang kemudian hari pensiun dengan pangkat Marsikal Muda atau Bintang 2 ini adalah penerbang tempur TNI Angkatan Udara pertama dari warga keturunan Tionghoa. Sobat setia Airspace Review, kembali ke rencana penerbangan F-5 yang akan dilakukan dan Wing 300 bersama Eagle 02. Ternyata hal itu batal dan bahkan tidak pernah terlaksana selamanya. Bukan karena apa, namun karena penerbang yang ditunggu-tunggu tidak pernah mendarat lagi di Lanut Iswayudi. Di pagi itu,
Mayor penerbang Budi Harjo Surono yang terbang menggunakan F-86 Avon Saber gugur bersamaan dengan pesawatnya. F-86 yang diterbangkannya jatuh di daerah perbatasan Wonogiri Ponorogo. F-86 Avon Saber walaupun sudah dinyatakan grounded, pesawat ini masih diterbangkan untuk latihan-latihan tertentu. Seperti pagi itu ketika Skadron Udara 14 melaksanakan latihan pertempuran udara dengan dua jenis pesawat berbeda atau Dissimilar Basic Fighter Maneuver. Di antara F-86 melawan F-5, maka Avon Saber pun dites terlebih dahulu performanya oleh Mayor Budi Harjo Bison Surono. Dia adalah lulusan terbaik Akademi Angkatan Udara 1968. Penerbangan yang dilakukan oleh Bison bilang sangat bahaya, apalagi kondisi pesawat Avon Saber yang sudah tua. Mayor penerbang Budi Harjo Surono ditemukan dalam keadaan tak bernyawa dengan parasut mengembang di punggungnya. Kepingan-kepingan pesawat F-86 dengan nomor registrasi Tango Sierra 8620 ditemukan dalam keadaan berserakan di tempat berjauhan. Dapat dipastikan pesawat mengalami disintegrasi atau pecah di udara. The golden moment of the Tiger 25 years mengawal bangsa, Joko Suyanto 2005, dikutip dari buku itu. Temuan tim investigasi mengindikasikan Tango Sierra 8620 yang tengah diuji performanya itu pecah di udara karena mengalami tekanan yang sangat besar akibat manuver dengan gaya gravitasi yang besar dan dalam kecepatan tinggi. Kemungkinan besar almarhum sedang menguji pesawat itu pada kecepatan tinggi, namun karena struktur pesawat yang sudah tidak memungkinkan lagi, pesawat pun mengalami patah atau crack pada bagian sayap. Dalam kecepatan laju tinggi tersebut, pesawat tidak terkontrol dan penerbang melakukan eject. Penerbang tidak mulus keluar dari pesawat dan beberapa bagian badannya membentur bagian pesawat. Sebelum menjadi penerbang tempur, almarhum Budi Harjo Surono sempat tercatat sebagai mahasiswa Institut Teknologi Bandung jurusan Fisika pada tahun 1962 sampai 1965. Keputusannya itu untuk meninggalkan bangku kuliah karena dunia militer khususnya TNI AU menjadi panggilan jiwanya sejak kecil. Setelah mengikuti seleksi, ia pun diterima di AU 1965 dan mendapatkan pendidikan penerbang di Rusia. Sekembali ke tanah air tahun 1968, ia menjadi perwira penerbang dengan pangkat Letnan II dan ditempatkan di Lanut Iswayu di Madiun. Selamat jalan Bison.